Setelah seluruh kabinet kekuatan dan militer kenegaraan sedang ribut dengan sebuah doujin yang bikin trauma dengan nama Doraemon, adalah sebuah doujinshi yang memparodikan komik Doraemon yang sangat populer di seluruh dunia. Tapi ada hal yang harus gue kasih tahu di sini, nggak cuma Doraemon sebuah doujinshi yang bikin orang trauma. Ada lagi judul yang sangat populer banget, ya, sangat populer banget. Bahkan kalau gue bahas sekarang itu jatuhnya sangatlah telat, betul sekali. Gue sangat telat kalau bahas doujinshi ini, dan gue yakin lo yang nonton sudah pasti tahu. Tuh kan, gue jadi kejang-kejang. Jadi gue akan membahas doujinshi Emergence. Ya sudahlah ya, lu pasti juga pada tahu doujinshi yang gue maksud. Jadi doujinshi ini tuh sempat membuat orang-orang trauma, dan pengarangnya itu tahu bagaimana membuat penggambaran yang sangat luar biasa. Karena emang ini ceritanya tentang untuk 18 ke atas, jadinya banyak sekali hal-hal yang harusnya tidak usah lu ketahui dari karya ini. Jadi membahas tentang ya prostitusi, narkoba, hubungan dengan keluarga, sampai aborsi. Jadi buat lo yang masih bocil, tolong berhenti dan silahkan Anda main Free Fire, karena itu lebih baik daripada Anda kesini lu trauma. Dan di sini gue akan membahas komik yang katanya tidak bermoral ini, tapi gue akan kasih tahu kenapa lu harus tahu ini cerita. Jadi di sini gue bakal spoiler, dan bagi lo yang nggak mau spoiler silahkan pergi jauh-jauh karena gue bakal spoiler di video kali ini. Langsung saja kita ke spoilernya. Jadi Emergency ini bercerita tentang seorang wanita sekolah yang manis, yang cantik, dan tidak suka makan nasi goreng bernama Saki Yoshida. Seorang perempuan yang baru saja masuk SMA. Saki adalah seseorang yang tidak mote alias populer. Tidak ada seorang pun yang meliriknya. Jadi dari situ Saki memutuskan untuk merubah dirinya dibantu oleh sang ibu. Saki melakukan makeover terhadap penampilan, dan dari situ dia mulai dilirik oleh orang-orang di sekitarnya. Yaps. Jadi dari sini kita tahu Saki itu tidak good looking. Jadi supaya dia diperhatikan dia mau good looking. Salah Saki? Bukan. Ini adalah salah masyarakat yang terlalu peduli dengan good looking untuk ditemani. Sungguh tidak bermoral kan? Enggak bermoral itu siapa? Saki atau orang-orang di sekitarnya? Kita tahu sudah. Saki itu tetaplah seorang cewek yang polos. Dia tidak terbiasa banget mendapatkan perhatian yang berlebihan. Dia kaget dia bertemu dengan seorang laki-laki yang akan lu benci kalau lu sampai baca cerita ini. Bernama Hayato. Sumpah, ini gue spoiler dari awal. Lu bakal benci sama ini karakter kalau udah baca doujinnya. Serius deh, gue gak ngada-ngada. Jadi Saki itu dibujuk dan dirayu oleh Hayato. Lantas dia tuh diajak, lu tahu dia akan ngapain bareng Hayato. Jadi dia diambil itunya, dia tidak lagi jadi shoujo, tidak jadi Ferawan, dan Hayato ini sangat bang Satria. Nah, lalu Hayato ini ketemu dengan Ugly Bastard secara online. Lalu teman-teman di sekolahnya mengetahui dan merekam hal kejam ini dan mengancam Saki dan memaksanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dia diancam supaya mantap-mantap sama teman sekelas dengan cara ada video dia mantap-mantap sama Ugly Bastard. Kalau lo nggak mau ini tersebar, turuti permintaan kita. Karena tidak banyak mendapatkan perhatian dan juga pengakuan, Saki merasakan sakit. Atensi yang diberikan oleh para laki-laki tersebut sebagai suatu penghargaan yang sangat menyedihkan. Dia merasakan suatu perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Di sekolah, Saki menjadi target incaran perundungan yang dilakukan oleh teman-teman yang tidak suka akan kepopulerannya. Dari sinilah things starting to get dark. Selain perundungan yang dia terima dari teman-temannya, Saki oleh babenya sendiri. Wah, ini sih perasaan gue sudah buyar dah ini dah. Sampai sini gue baca what kata gue, nani, cotto mate kurete. Dari itu gue sebenarnya nggak mau
lanjutin baca, tapi gara-gara gue penasaran, gue milih trauma dan sakit jiwa, sakit hati, daripada gue nggak tahu akhir dari cerita ini. Karena waktu itu gue nggak tahu akhir ceritanya. Gue baca Emergence sebelum lu pada viral-viralin di dunia perwibuan. Karena apa? Karena Emergence itu kan dibuat oleh Shindo L. Dan gue udah baca anime-anime yang udah karya Shindo L yang telah dianimasi gitu ya. Gue nggak usah nyebutin judulnya apa, nanti jatuhnya lu cari di situs-situs kucing lah ya. Jadi tahun 2012 gue banyak banget lihat karya-karya Shindo L yang udah jadi animasi. Nggak banyak sih, udah beberapa. Karena itulah gue cari dojin-dojinnya yang lain kan, dan ketemu Emergence gitu. Itu salah satu yang ramai dulu di situs, ya lu tahu sendiri ya. Situsnya itu bukan yang kode-kode itu ya, ada lagi situs yang lain gitu. Depannya F, dah itu aja, bukan respect tapi. Jadi di sini dia habis indahoy sama babenya, ibunya kagak suka, dia diusir. Saki nggak punya tempat tinggal, Saki ngecat Hayato, laki-laki yang bang Satria ini, dan dia pun hidup bersama Hayato. Dan dari sinilah Saki hancur sehancur-hancurnya. Saki itu kenalan sama bandar narkoba, lalu dia pakai sabu, lalu dia bilang, lo pakein aja dan ya udah deh gitu bla bla bla. Lalu Saki pun dari dasar hatinya tuh dia suka banget sama Hayato. Dia tuh bantu Hayato cari uang, membayar hutang Hayato beli sabu tadi. Saki open BO dan membelikan uang itu semua buat Hayato. Kurang baik apa coba si Hayato ini. Jadi Saki tuh selama dia nge-BO udah sampai ya punya hamil dan berapa kali aborsi, dan dia sampai terus narkoba, gak cuman sabu, dia sampai suntik dan lain-lain, pokoknya dia sampai kecanduan lah. Lalu karena dia sering pakai narkoba juga, jadi uang untuk dikasih ke Hayato tuh makin lama makin kurang gitu. Jadi Hayato pun sudah bilang, wah ini gak bisa gue manfaatin lagi nih cewek. Udah Saki pun dibuang sama Hayato dan dipungut oleh Tunawisma. Dia dikasih tempat tinggal sih, cuman dia kembali jadi alat mantap lagi gitu, dan dirinya hamil lagi gitu. Tapi kali ini dia nggak mau gugurin gitu. Ketika itu dia mau punya bayi dan pengen jadi seorang ibu. Jadi uang hasil open BO nya itu dia simpen, nabung untuk biaya persalinan. Tapi uang yang dia simpen itu malah diambil. Dan ketika dia ingin melindungi uangnya itu, dia malah dipukulin. Dua nih sumpah nggak tega banget loh. Saki dipukulin karena dia ingin melindungi uangnya sendiri dan itu sedang hamil. Gile banget. Gua penggambaran dari Shindo L selaku pengarang ini sudah luar, gimana gitu ya, bikin gua gimana sih ini, kata gua wah gitu, sakit amat hidupnya ini. Jadi uangnya dipukulin, Saki nggak bisa apa-apa lagi kan ya. Endingnya ya ini masuk ending ya. Endingnya itu dia ada sisa narkoba, lalu dia sudah sekarat itu, dipukulin, udah tahu aja lah dipukulin sampai sekarat. Dia itu sisa narkoba dia pakai, dia suntikin ke tubuhnya, dan dia gimana ya, dia meninggal. Sebelum meninggal dia minta maaf karena nggak bisa melahirkan bayi yang dia kandung. Dia udah nggak berdaya lagi, yang buat gua sampai stres bacanya kan. Gua nggak ngerti lagi dah, sumpah kagak ngerti lagi dah. Ini sudah bikin gua kejang gitu. Jadi dia itu ingin merubah penampilan, tapi berakhir tidak bahagia juga. Dia lebih bahagia ketika penampilannya itu nggak dilirik banyak orang, nggak diperhatikan. Tapi ketika diperhatikan, dia mulai masuk ke dunia yang sangat kelam banget gitu kan. Jadi buat lu pada yang ngerasa orang-orang good looking hidupnya enak, lu harus berpikir 2 kali deh. Demi bisa menjamin kehidupan good looking itu berat coy. Gua yang jelek ini aja merasa hidup gua lebih enak daripada mereka yang ganteng dan kaya. Tapi kalau ganteng kaya enak banget sih. Tapi juga gue pengen ganteng kaya juga pengen. Tapi ya pasti ada sisi busuknya lah. Dari gantengan, kekayaan, dan diperhatikan banyak orang itu ada yang aneh-anehnya lah. Jadi dari cerita ini gue berpikir
bagaimana seorang wanita polos mencari jati diri, mencari kehidupan yang lebih senang, tapi berakhir menyakitkan. Itu gak pernah gue terpikirkan gitu. Gue pun hanya bisa berharap kalau ini cuma cerita 100% fiksi, gak ada orang yang merasakannya dalam hidupnya. Kalau sampai merasakan sih greget juga ya. Oke, jadi itu sedikit spoiler gua, bukan spoiler lagi sih ya. Gua menceritakan Emergence. Lalu gua harap lo yang belum baca ya sudah cukup lah. Lo sudah tahu inti cerita yang sudah bisa gua dapatkan, dan itu gua rasa bisa menjadi pandangan lo bagaimana ceritanya. Tapi kalau misalnya lo ingin melihat penggambaran langsung dari sang pengarang, dari segi penggambaran, desain grafis dan art, dan lu penasaran, ya silahkan baca. Tapi dengan menonton video ini mengurangin rasa kesal lo ketika membacanya. Semoga itu bisa lo tahan ya. Jadi itu aja, sekian dari video gue. Gue harap ini bisa membantu teman-teman wibu yang penasaran banget dengan ceritanya. Ini sekian dari gue. Gue si RY, King of the Wibu in the world. And see you next time in the another video.